Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sayakti Putri Wardani, mahasiswi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini aku akan jelasin tentang hukum bacaan mat. Stay tune ya. Apa sih mat itu? Mat secara bahasa adalah panjang. Secara istilah yaitu bacaan yang harus dibaca panjang sesuai dengan ketentuan. Mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i adalah mat asli dan mat far'i adalah macam-macam. Tobi'i atau mat asli, cara membacanya dipanjangkan kira-kira satu alif atau dua harakat. Contohnya Ar-Rahim. Kemudian macam-macam mat far'i. Yang pertama mat wajib mutasil, yaitu apabila mat tobi'i bertemu huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh dalam satu kata bersambung. Cara membacanya 2,5 alif atau 4-5 ketukan. Contohnya mayyasya. Kedua, mat jaiz munfasil, yaitu mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah yang tidak berada dalam kata yang berlainan. Cara membacanya dipanjangkan 2,5 alif atau 4-5 harokat. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketiga, mat niwat. Mat niwat terjadi karena adanya pergantian tanwin fathah menjadi fathah karena diwakafkan. Cara membacanya dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Contohnya bihada mathala. Yang keempat, mat layin terjadi karena adanya wawu sukun atau ya sukun jatuh sesudah huruf berharokat fathah dan bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Cara membacanya adalah lunak dan dipanjangkan 1 alif dan 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Contohnya wassoif. Yang kelima, mat arid li sukun, yaitu mat tobi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Contohnya malikin nas. Yang keenam, mat silah terjadi apabila terdapat ha dhamir berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf hidup, bukan mat. Mat silah dibagi menjadi A, mat silah qasirah, contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Yang B, mat silah tawilah, yahsabu annama lahu akhlada, dibaca 1 alif atau 2 harokat. Yang ketujuh, mat badal terjadi karena ada huruf mat, yaitu alif, wawu, dan ya, dan hamzah terkumpul dalam suatu kalimat sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Cara membacanya dipanjangkan 1 alif. Contoh ila fihim. 8, mat tamkin terjadi karena ada 2 ya dalam satu kalimat. Ya pertama bertasyid dan ya kedua sukun. Cara membacanya yang memantapkan bunyi ya yang bertasyid dengan ditekankan dan ditahan 2 harokat. Contohnya fi yaumin. Kesembilan, mat farqi terjadi karena adanya bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifhan atau pertanyaan dan khobar atau keterangan. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Kul Allah. Ke-10, mat lazim muhafaf kilmi, yaitu terjadi karena adanya huruf mat bertemu sukun asli dalam satu kalimat dan tidak di akhir kata. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif. Contohnya al-an. 11, mat lazim mustaqol kilmi terjadi karena mat bertemu tasyid dalam satu kalimat. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Contohnya walad-dallin. 12, mat lazim muhafaf harfi. Huruf mat bertemu sukun pada potongan huruf di awal surat Al-Quran yang terdiri dari satu kata atau lebih. Huruf yang dimaksud yaitu ha, ya, ro, ha, dan ro. Cara membacanya dipanjangkan dan diringankan 1 alif atau 2 harokat seperti halnya mat tobi'i, kecuali huruf alif yang harus dibaca dengan nama hurufnya dan tidak dipanjangkan. Contohnya toha. Ke-13, mat lazim mustaqol harfi, yaitu huruf mat bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dipanjangkan 3 alif. Contohnya
Inna syarrad dawabbi indallah. Yang terakhir nomor 14, mad lazim musbah harfi, yaitu huruf yang wajib dipanjangkan bacaannya dan setelah mad terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasyidkan. Cara membacanya adalah dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat, contohnya alif lam